Tadi sudah disebut nama saya Sugeng. Saya sangat berterima kasih kepada Gus Aan. Pemikiran-pemikiran beliau ini sangat luar biasa bagi kami. Nah, saya hanya berharap mudah-mudahan dengan talkshow ini, khususnya di Pasamuan GKJ Taman Asri, ya kita berani membuka diri kalau ada ungkapan yang bahasa Arab ya jangan alergi. Kalau kita sudah berani ke sini, kan begitu. Kok seperti itu ya biar. Nah, memang itu kehidupan umat beragama yang harus seperti itu. Dan kebetulan saya juga dipakai di Pondok Wali Songo sebagai guru pengajar, salah satu ustadz di Pondok Wali Songo sebagai pengajar vokal modern. Nah, ketahui wong Kristen pinter nyanyi begitu aja itu. Ya, begitu, itu harapan kami ke depan seperti itu. Terima kasih. Saya Ibu Ambar dari GKJ Masaran. Tadi dikatakan bahwa salah satu radikalisme itu adalah karena adanya warisan atau memori ingatan tentang adanya kekesalan kristiologi. Yang ini saya tanyakan adalah kenapa sampai sekarang pemahaman yang salah itu tidak dibenarkan kepada dalam hal ini mungkin pengikut Gasilnya, karena itu bisa dilakukan dalam acara-acara pengaosan ataupun ada pertemuan-pertemuan keagamaan Islam. Karena kita lihat bahwa sampai sekarang pemahaman itu belum betul-betul diberikan untuk kebenaran. Ya, mohon Gus untuk dijelaskan. Terima kasih. Semangat majelis ini Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Terima kasih kepada Gus Aan, kepada Pendeta Ishak dan juga fasilitator acara pada hari ini yang menurut saya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas keharmonisan yang dibangun berawal dari hari ini. Semoga ini menjadi sejarah baru, khususnya di tanah Bumi Sukowati, di Sragen Gus, namanya ini Bumi Sukowati ya. Itu semakin merekah moderasi beragama, karena kebetulan saya tadi belum kenalan ya, saya Nimatul Ula dari Fatayat ini Pak. Tadi sebutnya muslimat, ini terlalu sepuh ini. Kalau muslimat itu bunda, kalau Fatayat mungkin masih nona begitu ya, sahabat-sahabat saya ini. Ya. Nah, kebetulan begini, sebelum ke pertanyaan, bahwa dalam Islam yang kami yakini ya, kenapa saya matur yang saya yakini, karena Islam kan banyak, multi presentatif, bahwa yang kami yakini itu ada tasamuh, dan nilai tasamuh itu adalah toleransi, dan toleransi adalah cinta, dan cinta adalah pluralism for humanism, dan itu spirit Gus Dur yang terus dibawa dan hingga kini masih membara. Dan pada hari ini kegiatan ini sangat amat menyentuh hal itu, dan saya sangat terharu bahwa memang kalau kita hanya berbicara pluralisme saja, mungkin kita akan otak kita otomatis plural, banyak begitu ya. Tapi kalau kita teruskan for humanism, maka kita ketemu titiknya, yaitu untuk kemanusiaan. Maka kemudian itulah Gus Dur mendapatkan gelar Bapak Pluralisme dan juga mendapatkan gelar Bapak Humanisme dalam satu orang. Dan ini juga sekaligus sebagai salah satu tadi 100% KTP atau orang, dan juga satu fungsi, satu orang dengan berbagai fungsi mungkin bisa menyentuh itu. Yang saya tanyakan adalah mereview kembali beberapa waktu yang lalu ada cerita yang disampaikan bahwa Gus Dur pada waktu itu ditanya, boleh tidak orang Papua mengibarkan bendera bintang kejora, begitu nggih? Dan seorang Gus Dur yang sangat pluralisme dan sangat humanisme tadi berkata, oh boleh saja, kibarkan, asal jangan melebihi atasnya merah putih, kan begitu nggih? Jadi ketika Menko Polhukam pada waktu itu Bapak Wiranto menentang Gus Dur, Gus,
itu bendera itu ilegal, kan begitu nggih? Katanya Gus Dur, jawabnya beliau sangat cerdas. Loh, itu bintang kultural, bendera kultural. Anggap saja itu kayak umbul-umbul sepak bola, katanya nggih. Nah, jadi menurut saya, apakah spirit cinta ini tadi bisa lebih digelorakan, terutama kepada teman-teman Nasrani atau teman-teman Kristiani yang ngapunten dalam tanda kutip agak radikal, dan juga teman-teman Islami yang mungkin juga tanda kutip agak radikal tadi, yang disetting seperti halnya kayak lebaran tadi, kumpul dulur begitu nggih. Jadi yang kita di sini yang kita bahas adalah harmoni, dan harmoni adalah cinta, sehingga kita mendapatkan titik temu bahwa sebagai manusia kita tidak berbeda pakaian, tapi secara manusia kita satu sama, yaitu dari sebuah cinta yang diberikan oleh Maha Cinta, dan kita membawa amanah berupa menyebarkan cinta itu pada sesama. Dulu Gus Dur itu pernah kedayohan orang-orang Katolik, gitu kan? Orang-orang Katolik yang dulunya Islam. Jadi dia dulu Islam, kemudian jadi Katolik. Orang tuanya ini udah meninggal. Lalu nanya ke Gus Dur, Gus, saya ini dulu Muslim, ayah saya Muslim, saya sekarang jadi Katolik. Kalau saya kirim doa ke bapak saya dan ibu saya ini yang Islam, ini nyampe atau tidak? Nah, Gus Dur kemudian mikir, lalu tanya balik, doanya balik atau tidak? Begitu. Jadi kayak dia analogikan kayak kartu pos gitu kan? Ya enggak tuh ya, berarti kan enggak balik ya, berarti ya sudah tepat itu. Jadi saya kira Gus Dur itu kalau di Katolik itu seperti Jesuit. Nggak tahu ini teman-teman itu kalau di Katolik kan ada ordo-ordonya ya. Jesuit itu tugas utamanya menurut film The Two Popes, kalau ordo yang belakangnya ada SJ-nya, itu tugas utama orang SJ itu adalah memproduksi joke-joke. Jadi dia menyelesaikan masalah itu dengan joke dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga sesuatu yang menurut saya itu agak tegang dan lain sebagainya itu bisa diselesaikan dengan urusan-urusan yang menurut saya dengan sesuatu yang sangat indah dan juga gergeran seperti itu. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Sugeng dan juga Mbak Ambar dan juga Mbak Ula terkait dengan tadi responnya itu. Saya senang soal kemanusiaan itu. Saya memiliki definisi yang sangat personal terkait kemanusiaan itu. Di Gus Dur itu kalau jenengan semuanya nanti makam Ketubireng, di situ dimakamkan seorang humanis. Ada kayak gitu. Saya mikir humanis itu, iya dia orang yang berkemanusiaan. Tapi gimana caranya? Nah, menurut saya orang itu siapapun kita itu boleh nanti makamnya itu ditulisi I am humanis. Kalau mencukupi 2 syarat kalau menurut saya. Jadi orang itu bisa disebut humanis kalau dia taat pada 2 syarat. Pertama, ia harus meyakini bahwa pada dasarnya setiap orang adalah baik. Jadi sekarang wiridan saya itu bukan ya hayu, ya koyum, ya kotip itu iya saya wiridkan. Wiridan saya itu adalah semua orang pada dasarnya adalah baik. Semua orang pada dasarnya adalah baik. Semua orang pada dasarnya adalah baik. Sehingga ketika ada orang melukai kita tidak anggap dia jelek. Kita akan melabeli dia adalah ia sedang dalam proses menuju baik. Jadi dalam kamusnya Gus Dur, orang itu cuma dibagi menjadi 2. Orang baik dan orang yang sedang dalam proses menjadi baik. Gitu. Sebab kalau kita sudah melabeli orang itu jelek, biasanya kita akan melakukan apa? Kita akan run away.
Tadi malam saya diskusi dengan Masku. Gus, ada salah satu tetanggaku yang dulunya toleran, sekarang menjadi intoleran. Sekarang sudah nggak nyapa dan lain sebagainya. Cara berpikir kita akan menganggap ia sudah menjadi quote-unquote kadrun. Sudah nggak layak menjadi teman kita, harus dijauhi. Saya bilang, Mas, kalau kita labeli dia dengan yang jelek, kita secara otomatis akan menganggap dia jelek dan kita akan menjauhi. Kalau menjauhi, dia akan tetap terperosok ke sana dan kita tidak akan bisa dalam tanda petik menyelamatkan. Itu. Jadi kalau jadi orang humanis syaratnya satu, wiritannya, ya, nyanyinya, bermazmurnya adalah pada dasarnya setiap orang adalah baik, pada dasarnya setiap. Jadi kalau nanti ada orang yang pinjam duit kita nggak kembalikan berkali-kali, ya kita ngomong pada dasarnya setiap orang adalah baik, pada dasarnya orang adalah baik. Itu kalau dalam Kristen namanya forgiveness, pengampunan. Kalau ibu bapak nggak bisa mengampuni GKJ sebelah, enggak, ini jujur saja loh. Kalau yang ngomong pendeta ini rumit, ampuni. Pada dasarnya setiap orang adalah baik. Mas Yotas itu nggak mau di salaman untuk naik salaman melengos, ampuni. Itu nanti membuat jalan kita menjadi sangat luar biasa. Nah yang kedua, syarat kedua, kalau mau nanti kuburannya jadi humanis, syarat yang kedua Mas, adalah kalau menemukan sebuah persoalan, selesaikan dengan pendekatan sains dan hati nurani. Jangan diselesaikan dengan pendekatan agama. Saya ulangi lagi. Kalau ada persoalan, selesaikan dengan akal sehat dan nurani. Jangan menggunakan pendekatan agama. Contoh, jemaat GKJ Taman Asri pacaran karo arek jilbaban. Kalau pendekatannya agama kenceng, ora oleh. Sing Islam yo gak oleh. Berarti ini menyelesaikan pendekatan dengan agama. Sepanjang agama itu dianggap caranya masih belum berkembang. Maka pendekatannya adalah pendekatan akal sehat dan nurani. Arek iki yang dipersatukan oleh Gusti tidak bisa dipisahkan oleh manusia harusnya. Jadi syaratnya menurut saya ada dua. Nah di titik ini untuk menjadi humanis. Nah di titik ini teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa ketika intoleransi yang dilakukan oleh banyak kelompok Islam itu mendera kelompok kekristenan, seluruh Indonesia, orang Kristen itu terbelah responnya menjadi tiga. Jadi ketika banyak sekali orang dididik nutup gereja, dididik gitu. Orang Kristen seluruh Indonesia responnya terbelah menjadi tiga. Pertama, pendekatan mata balas mata. Kalau kamu menghina Gusti Yesus, tak hina Nabi Muhammad. Itu pendekatan. Banyak di YouTube. Gak suka dengan Yaya Waloni, keluarlah. Jadi itu banyak like dan subscribernya banyak sekali. Jadi wong Islam ganggu gereja, tak ajar kamu pokoknya. Jadi ini mata dibalas mata. Kita tahu mata dibalas mata hasilnya dunia akan gelap. Itu respon pertama. Respon yang kedua itu adalah marah. Dia tidak menyerang balik, tetapi dia menjadi lebih apatis. Dia tidak care lagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang beragama Islam. Kredonya, wes, mendingan aku ke gereja wae bermazmur, ngibadah, ketimbang mikir tonggo sing gak jelas gitu. Jadi ketika ada tetangganya yang awalnya toleran lalu menjadi intoleran, ia menganggap bahwa urusanmu, yang penting ngapain gereja. Jadi gereja semakin banyak tempat untuk bersekutu, tetapi ia terpisah dengan realitas itu. Pengen masuk surga sendirian, pengen menjadi toleran sendirian, tapi nggak mau mengintervensi. Ini jumlahnya sangat banyak, baik itu atas nama ketakutan dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga yang menurut saya ideal itu adalah orang Kristen yang punya kredo, semakin aku disikat, semakin aku akan mendekat. Menurut saya begitu. Persis seperti di sini. Kalau ada salah satu warga yang awalnya rutin ke gereja, lalu tiba-tiba sudah 3 kali nggak ke gereja, kira-kira majelisnya ngomong ini, alah kelangan poni ora popo. Atau ia akan melakukan nyawatan. Nyapo tuh kok gak no gereja, ono opo ada masalah. Kira-kira majelis akan mengambil sikap seperti apa? Harusnya yang terakhir. Nah, saya ingin teman-teman gereja itu ketika melihat semakin banyak orang Islam itu intoleran, itu jangan apatis, jangan malah membuli. Cukup ngomong, Gusti, ampuni dia karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Sambil terus ngajak. Sambil terus ngajak. Seperti itu. Jadi mau pilih yang mana? Ingat loh ya, jadi orang Kristen itu gak gampang loh. Kristus itu disalib untuk menebus dosa orang lain. Menjadi Kristen itu juga harusnya dia sadar bahwa ia hidup tidak hanya untuk orang kekristenan itu sendiri. Jadi kalau melihat ada orang yang intoleran, maka ia harus datang menolong. Ada apa toh? Kok kamu nggak suka? Tak kasih makanan, kok kamu buang? Orang-orang ono babine. Jadi kredonya semakin aku nggak disukai sama salah satu orang Islam, semakin ia harus berkunjung. Sama mungkin cerita asmaranya ini. Mungkin kalau saya kan nggak langsung saya I love you ke istri saya diterima. Karena yang antri banyak. Tapi saya pede aja. Pokoknya saya harus diterima. Meskipun ditolak. Aku nggak boleh sama buyaku pacaran. Nggak apa-apa. Tak ide. 2 tahun saya baru dia bilang yes. Jadi Bapak sekalian, saya tidak tahu bagaimana di Sragen ini. Tetapi saya tadi ngomong sama Mbak yang di luar ini. Mbak, ini udah berapa kali ke gereja? Belum pernah. Baru kali ini. Saya membayangkan ketika dia parkir sepeda atau mobilnya di situ, masuk ke gereja itu, gitu kan. Sambil melihat KTP-nya. Jangan-jangan kalau agamaku tadi otomatis tadi Kristen. Bapak ini kecek. Gitu. Nah, yang ingin saya katakan begini, Mbak Ambar, bersabarlah dengan kami. Enggak, ini permintaan tulus ya, jadi dari adik yang sangat nakal. Permintaan tulus dari Ismail kepada Ishak dan Ibrahim. Bersabarlah dengan kami, sebab kalau jenengan kentean kesabaran, maka Indonesia akan menjadi lebih rumit lagi. Kalau pintu gereja-gereja ini tidak lagi mau menerima orang Islam seperti beliau, kami ini harus belajar toleransi di mana. Kalau di Indonesia Timur masih oke, di Jawa, di Sragen oke, di Jombang kota santri, kesulitan kami belajar bagaimana moderasi beragama dan lain sebagainya. Jadi yang penting bersabar. Ciri gereja atau masjid Pancasila, saya punya indikator. Gerejamu ini sok dianggap gereja Pancasila, termasuk masjidmu bisa dianggap masjid Pancasila kalau semakin sering memperbolehkan orang yang bukan menjadi anggota di rumah ibadahmu itu sering nongkrong. Jadi jangan pernah bangga kalau GKJ Sragen itu sering dikunjungi oleh wargone dan orang Kristen yang lain. Nggak ada sesuatu yang patut dibanggakan. Bagi saya, semakin gereja itu sering ditongkrongi wong sing jilbaban, orang Islam dan lain sebagainya, berarti gereja itu memang nanti kalau diserang sama orang Islam yang lain, sing maju-maju iki yo kene kaya tempat. Iki wae kocokku iki. Apa kon mrene? Jadi ini memang pergumulan ya. Pergumulan dan pergulatan yang sangat luar biasa. Dan saya memang sedang mendorong. Saya nggak punya partai politik dan lain sebagainya. Yang bisa saya lakukan itu adalah memposting itu di Facebook dan lain sebagainya. Kuncinya begini.
Jangan kalau kita gini, kita tidak bisa berharap orang lain itu akan sadar dengan cara menghardik, membuli, dan lain sebagainya. Tidak bisa, Mbak. Misalnya ada orang Islam, karena ketidaktahuannya, ngobong gereja, nyegel gereja. Oh, ini NU begini. Kan ramai di Malang kan gitu kan. Semua membuli NU, semua membuli orang Islam. Anda pikir itu akan mampu membuat orang menjadi ini? Tidak. Kalau nggak percaya, anak sampean Mbak melakukan kesalahan, bentaklah, pisuwono, konene gak iso goblok. Mungkin ia takut, tapi ia terluka. Beda kalau, yang mana sih? Kamu nggak bisanya yang mana? Jadi bagi saya pendekatan apresiatif itu menjadi sangat penting. Dan menurut saya mengamini apa yang dilakukan oleh Gusti Yesus. Gusti Yesus itu menurut saya, yang sependek pengetahuan saya, yang ini juga ditiru oleh Gus Dur, ia tidak terlalu banyak berretorika. Ia menyelesaikan persoalan itu dengan memberi teladan, Mas. Kalau di dalam Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali, kalau ingin buat perubahan, itu dia kasih jargon gini. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah yang luar biasa, yang paling tokcer, itu adalah dengan memberikan keteladanan ketimbang kalian cocok. Mari kita galangkan moderasi beragama, mari kita galangkan moderasi beragama. Tetapi ketika Natalan, ia sama sekali tidak mengupdate status selamat Natal. Jadi lisanul hal afsahu lisanul. Banyak. Iya, mbak-mbak yang di sini tadi nggak kampanye soal moderasi beragama, tapi saya foto itu. Dan ketika saya upload, sorry ya, followerku 21.000 orang ya. Bukan teman lo ya. Jadi ketika itu aku upload, kamu Ula dan teman-teman yang lain, itu kamu gak usah ngomong. Ini loh moderasi beragama. Cukup kamu standing di sini, di situ ada gereja, semua orang akan ada yang mengapresiasimu dan juga nanti akan membulimu. Wah ini kok jilbaban. Bisa jadi kalau nanti kiaimu datang atau rektormu datang, dipanggil kamu. Awas lu ya, tunjanganmu gak akan turun kalau kamu terus-terusan ke gereja atau ya gitu. Jadi intinya teman-teman sekalian, saya sebagai orang Islam, sebagai Gus Durian dan teman-teman itu juga sebenarnya kesini itu adalah minta kerendahan hati, pertolongan. Saya tadi ngomong kepada pendeta Wawan tadi, Mas, orang Islam itu tidak bisa menjadi toleran itu dengan dirinya sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami butuh gereja, kami butuh orang Hindu, kami butuh orang Konghucu untuk membuat kami itu bisa toleran. Jadi jangan pernah berhenti untuk menolong kami dan jangan pernah berhenti untuk bisa memahami kami. Kami sedang berproses menjadi baik. Tolong jangan ditinggalkan. Saya kira itu respon saya. Terima kasih.